ribut, tapi kami ingin berkolaborasi, berbagi untuk untuk memajukan sekolah depannya. Untuk itu saya yang terhormat Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan yang saya hormati pula. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu PP karena banyaknya rekan-rekan yang minta isi pagi ini, ya, yang seharusnya minimal 14 orang yang hadir, ya. Skot resmi sebagai pangkalan di SMP Negeri 2 Mario Riwawo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Tepu Pramuka. Tepu Pramuka 3 kali. Terima kasih atas semangatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan Humas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Pembina Pramuka, gugus depan SMP Negeri 2 Mario Riwawo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan kegiatan pengukuhan dan pelantikan anggota gugus depan SMP Negeri 2 Mario Riwawo. Kemudian peresmian Pos Scout di Gudap SMP Negeri 2 Mario Riwawo. Pengukuhan di sini yakni dari Pramuka Siaga sekolah dasar ke SMP, yakni Penggalang. Jadi Siaga ke Penggalang. Kemudian pelantikan yaitu dari Pramuka yang kelas 7 ke kelas 2. Selanjutnya kelas 2 naik ke kelas 3. Nah, berdasarkan kegiatan kita ini, saya sangat bersyukur karena cuaca mendukung. Di samping itu semangatnya sangat luar biasa. Ya, termasuk panitia, dalam hal ini kakak-kakak kalian yang kelas 9. Dari kemarin itu dia usahakan. Saya sebenarnya sudah setelah mendengar putusan dari kepala sekolah kemarin bahwa tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena adanya kegiatan asesmen nasional atau ujian nasional. Olehnya itu kita sangat bersyukur sekali karena diberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ini kegiatan. Ini sebenarnya sudah lama kita mau laksanakan pada saat penerimaan siswa baru. Ya, dulu kita itu sudah rencanakan bagaimana supaya bisa dilaksanakan selama 3 hari. Ya, perjusami, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kan ada tanggal merah di hari Sabtu. Jadi bisa kita dirikan tenda Jumat. Nah, di samping itu akan banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan. Berdasarkan visi misi sekolah, berakhlak mulia, kemudian berprestasi, ya terus berwawasan nasional, kemudian kita juga dituntut untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila. Ya, ini nanti kita akan laksanakan pemilihan ketua OSIS
secara langsung. Ini adalah proyek sekolah. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan serta budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa poin penting, diantaranya budaya positif di sekolah. Dalam hal ini kegiatan pramuka sangat mendukung. Ya, kakak-kakak semua yang sudah dilantik, semoga bisa menjadi pramuka sejati. Artinya tidak hanya diucapkan saja, tadi itu sudah diucapkan di Trisatya, suci dalam perkataan dan perbuatan. Yaitu kalau dalam bahasa Bugis, taro ada, taro ya gau. Apa yang kita kita ucapkan, maka kita laksanakan. Ya, seperti itu. Jadi cenderung itu sama peribahasanya, maknanya. Nah, untuk itu sekolah dalam hal ini saya selaku calon, ya baru calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Marioriwawo. Saya ada 2 orang. Saya punya visi itu adalah membudayakan 5S. Senyum. Jadi kalau sudah kita senyum, menyapa, salam, kemudian sopan dan santun. Semua ada di Trisatya. Untuk itu ini yang perlu kita budayakan. Jadi saya minta dengan sangat ini kita mulai dari gerakan pramuka. Jadi nanti pramuka yang akan menjadi contoh teladan bagi teman-temannya yang lain. Kemudian selanjutnya ada itu budaya tabe yang mulai terkikis. Budaya tabe yang kita kenal dengan istilah dalam bahasa Bugis itu ada istilahnya sipakatau. Sipakatau itu artinya memanusiakan manusia. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah sipakalebi. Sipakalebi artinya menghargai, saling menghargai. Kemudian sipakainga, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, olehnya itu selaku pembina pramuka Gudap dan juga selaku calon guru penggerak, maka dari itu saya meminta kepada seluruh siswa anggota pramuka SMP Negeri 2 Marioriwawo agar kiranya senantiasa membudayakan tadi budaya positif mulai dari 5S. Kemudian yang kedua adalah budaya tabe. Ya, dalam artian ada tadi 3S dalam bahasa Bugis, sipa katau, kemudian sipa kainga dan sipa kalebi. Nah, selanjutnya acara perkemahan Sabtu Minggu yang kita laksanakan ini adalah saya tadi sudah singgung tentang pengukuhan dari siaga ke penggalang, kemudian pelantikan penggalang ramu, rakit dan terap. Selanjutnya ada itu pramuka Garuda. Nah, ini pernah kemarin kita pergi di daerah Barata. Nah, yang terlibat langsung itu pasti melihat di situ ada pasukan Garuda. Anak-anakku juga bisa ikut di situ di pasukan Garuda. Gampang sekali caranya. Kalau kalian mau, nanti saya bawa di sini Kak Nawir. Kak Nawir itu memberikan kalian tes di sini. Begitu kalian lolos, langsung diangkat jadi pramuka Garuda. Itu saja syaratnya. Kalian harus mempelajari SKU dengan SKK, kecakapan khusus dan umum. Ya, seperti itu. Arti mengetahui dasar-dasar kepramukaan, simpul, anyaman dan lain sebagainya. Itu saja syaratnya. Yang penting sama seperti kalau kalian pergi bertanding kemarin di Barata. Jadi kalau kalian siap jadi pramuka Garuda,
seperti kemarin ada yang di sekolah lain, itu bisa kita. Nah, semua bisa ikut tesnya. Jadi kita tes teori dan tes praktik. Bisa didatangkan itu bagian timnya. Ada Kak Nawir di sana di Marioriwawo. Mungkin itu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga acara kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon kepada kakak-kakak semua, besok sampahnya ya jangan dilupa dibersihkan sebelum kita meninggalkan lokasi. Ya, itu mungkin dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Maju, jalan. Udah kening di. Video film. Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan satria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, terampil dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dan Siap. dan Siap. maju. Lan. Henti. Gerak. 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 Balik. Balik. Kanan. Bubar. Barisan. Jalan. Siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dari kegiatan ini kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan? Nilai-nilai kebajikan apa? Ya, selain daripada apa? Ya, kompak. Apa lagi? Kerjasama. Terus? Nah, saling? Ya, menghormati. Saling? Menghargai. Kemudian apa lagi? Saling membantu. Kalau menolong. Ya, disiplin. Kemudian apa lagi? Hah? Terampil. Ya, apa lagi? Mandiri. Betul. Nah, masih ada satu di situ yang perlu kita kembangkan, mandiri, nilai kemandirian. Kemarin itu masih ada yang kurang, kayak kemarin tenda kan, kita syaratnya kemarin 1 regu 1 tenda. Ya harusnya itu ada 9 tenda. Minimal kita pakai terpal. Seperti itu. Jadi kalau 9 regu berarti 9 ya, tenda. Disitulah kita lihat nilai kemandirian. Kemudian ada juga biasanya itu kalau pengukuhan ada lomba memasak. Itu tadi intinya supaya kita bisa mandiri, kerjasama dan kolaborasi. Jadi banyak nilai kebajikan yang bisa kita dapat. Salam Pramuka. Salam. Ya, tidak boleh loyo. Baru 1 malam. Oke? Ya, Tabu Pramu. Ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang tidak henti-hentinya berusaha dan betul-betul saya merasa tidak ada capeknya panitia. Tepuk tangan dulu untuk panitia. Ya, begitu pula kepada kakak-kakak kalian yang dari Pandega, Penega. Kemudian sebenarnya ada Pandega, ada Kealam itu sudah Pandega. Mahasiswa itu adalah tingkatannya Pandega. Kalau SMA berarti Penega, seperti itu. Ya, itu juga usaha dari kakak-kakak kalian yang mampu menjalankan kegiatannya lancar. Ya, kemudian selanjutnya saya memohon maaf. Bisa ke depan semua kakak Alam, yang dari semua sini. Yang Penega. Nah, jadi kita saling berjabat tangan untuk apabila ada kesalahan. Saya minta maaf dengan kakak Alan dengan Kak Eri. Mulai dari ya ketua panitia yang sangat-sangat konsisten dalam kegiatan ini, luar biasa. Ya, saya terharu sekali. Ya, maju. Iqmal. Lanjut. Terang. Langsung nikah kamu berarti? Hah? Depa.
Karena kegiatan besok itu pagi-pagi setengah 8. Iya, saya sampai jam 5 lagi. Misalnya ya, hati-hati di jalan. Hati di jalannya. Terus kah? Maju lagi. Sama Edin. Cas. Ya, lain kali kita ajak lagi kelas 7 yang lebih banyak. Kalau bisa seluruh ikut. Ya, tidak boleh tidak ikut kelas 7. Iya. Lagi, apa? Iya. Biasa semangatnya. Maju. Tangan ini untuk mulut ya, Man. Ya, calon tempat ini murah. Ini? Ya, tidak lupa. Oke, lagi latihan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan saya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya sangat mengapresiasi semangat adik-adik sekalian dan teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa terlebih dahulu karena kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan semoga kita kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Dengan kepala doa dimulai. Selesai. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka kegiatan pengukuhan dan pelantikan serta peresmian Poskut dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kepu Pramuka. Oke, terima kasih Bapak Ibu kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Jadi hari ini kami akan melaksanakan webinar berbagi praktik baik tentang budaya positif. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada memaparkan materi dan Bapak Ibu saya izin untuk merekam. Pak Jumardi silakan merekam atas kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulai pemaparan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya akan membawakan tentang bagaimana kita membiasakan
budaya positif yang ada di sekolah guna mewujudkan visi misi yang ada di sekolah. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke Bapak Ibu, itu tadi video yang terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan ketika mengajar. Nah, di 5 tadi posisi atau contoh kasus yang kita dapatkan itu, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Nah, di posisi kontrol sendiri, ini izin dulu untuk men-screen layar screen. Ya, jadi di kelima tadi kasus, kira-kira Bapak Ibu di mana posisinya? Apakah selaku penghukum ketika ada anak yang sering melakukan kesalahan, atau sebagai posisi pembuat merasa bersalah, ataukah masuk dalam kategori teman atau pemantau, ataukah misalnya masuk dalam posisi manajer? Nah, di dalam
membudayakan positif di lingkungan sekolah, ada beberapa kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui, yakni kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, terus penguasaan, kemudian kesenangan serta kebebasan. Adapun keyakinan kelas, pengertiannya yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian ada juga segitiga restitusi yang dilakukan, yakni pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Nah, di kasus tadi, penghukum itu adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian posisi manajer. Nah, disinilah posisi manajer yang kita harapkan yang ada dalam sekolah, yakni posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, itulah tadi pemaparan tentang budaya positif terkait dengan 5 posisi kontrol guru yang perlu kita lakukan di dalam pembelajaran. Dalam hal ini, posisi manajerlah yang sangat tepat yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif atau pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah. Demikian. Baik. Ya, jadi saya melanjutkan. Bisa dibangun di sekolah kita masing-masing. Tentunya ketika kita menjalankan budaya positif ini, otomatis secara pelan-pelan, secara bertahap kita mengubah karakter yang ada pada anak-anak kita atau pada peserta didik kita. Tapi ada hal yang menarik di dalam bukunya Reynal Kasali itu yang berjudul tentang generasi strawberry atau generasi strawberry. Reynal Kasali itu dosen UI mengatakan bahwa generasi saat ini itu adalah generasi yang tampak cantik di luar, sangat menarik, tetapi rapuh di dalamnya. Coba kita perhatikan strawberry itu, tersentuh saja sedikit kulitnya begitu rapuh. Nah, sama dengan anak sekarang ini, ada hal yang harus kita perhatikan, mulai dari perasaan, kemudian mulai dari budaya, kemudian lingkungan keluarga, yang membuat mereka itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita membutuhkan penanganan yang berbeda di dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Nah, dalam hal ini tadi yang dibahas adalah tentang impeachment atau memberikan hukuman. Nah, yang menjadi menarik untuk didiskusikan adalah bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang kepada anak-anak ini yang memiliki budaya dan karakter yang berbeda, dan mereka itu misalnya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Contohlah kita saat ini sebagai seorang guru hadir dari karakter guru yang keras, sehingga kita kemungkinan saja bisa menjadi guru yang keras. Nah, jadi untuk menangani kira-kira bagaimana bentuk-bentuk budaya positif yang bisa kita lakukan agar pelayanan kita dalam membentuk budaya positif ini, terutama pada pemberian hukuman atau impeachment kepada anak-anak ini, bisa berterima kepada anak-anak itu dan bisa menghasilkan suatu hal yang positif buat mereka. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam kurikulum Merdeka ini
sudah dirancang khusus bagaimana pembelajaran itu kita ramu mulai dari guru. Nah, untuk itu kurikulum Merdeka mengadakan beberapa kegiatan, di antaranya bagaimana menjadikan seorang guru itu seorang manajer. Jadi dia sudah melakukan kegiatan seperti guru penggerak. Nah, di guru penggerak inilah ada beberapa modul atau pembelajaran yang disajikan untuk guru-guru, sehingga nanti dalam aplikasinya di kelas ataupun di lingkungan sekolah akan bagus. Jadi apa yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka ini, yang pertama adalah bagaimana dia membimbing atau melakukan pelatihan kepada guru-guru mulai dari awal. Jadi di guru penggerak itu yang dilakukan pertama adalah mulai diri. Tentu semua kegiatan-kegiatan positif di sekolah ketika dilakukan dari satu orang misalnya, maka akan tergerak pula kepada orang lain. Nah, terlepas dari itu, saya rasa hukuman itu sebenarnya biasanya tergantung dari aturan yang ditetapkan di sekolah. Dalam melakukan aturan itu kan tentu ada sanksi yang biasa diberlakukan di sekolah. Olehnya itu ada beberapa poin. Yang pertama yang bagus kita laksanakan atau yang bisa kita laksanakan di sekolah, yang pertama adalah melakukan pembiasaan-pembiasaan seperti misalnya 5S. Nah, sesuai dengan kultur budaya Bugis yang ada di sekolah kita, dalam aplikasikan 5S ini, kalau dalam Bugis itu ada istilah budaya tabe. Nah, inilah yang mau kita budayakan, 5S, sopan santun, kemudian salam, sapa, dan apalagi senyum. Nah, budaya tabe inilah kalau misalnya dilakukan di sekolah bisa dilaksanakan tiap hari, misalnya di gerbang sekolah kita lakukan. Nah, kurikulum itu bukan hanya tingkat SMP sederajat yang dilaksanakan seperti itu, mulai dari tingkat TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu dilaksanakan Merdeka Belajar. Dalam hal ini bagaimana lingkungan sekolah itu menjalin beberapa kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak yang ada di dalam sekolah, stakeholder sekolah. Tentu harus ada dukungan dari orang tua, kemudian guru, serta teman-teman sejawat atau kepala sekolah, atau bahkan pemerintah daerah. Ya, itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak Yuwardi. Mungkin saya tambahkan terkait yang disampaikan gambarannya, penjelasan tadi Pak Rianto, ya, menarik sekali generasi stroberi, bahwa nampak bagus cantik di luar, kemudian di dalamnya rapuh. Tidak bisa dipungkiri ini lahir dari 2 tahun kemarin anak-anak itu pandemi, kita bersama-sama pembelajarannya secara online, yang dimana mereka kecenderungannya nyaman dengan gadgetnya, sehingga ini jadi PR besar kita bersama-sama bagaimana membangun budaya positif, membangun karakter yang baik pada anak dalam kondisi yang kita menyebutnya lost learning. 2 tahun kemarin itu mereka proses pembelajarannya secara online. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jumardi, alur dari pembelajaran guru penggerak itu disebut Merdeka, M itu mulai diri. Jadi artinya apa? Memang harus dimulai dari dirinya. Caranya adalah lingkungan kecil, lingkungan keluarga yang kemudian membangun. Seperti yang digambarkan oleh Pak Rudi, bagaimana dengan anak-anak yang datang dari latar belakang atau karakter yang keras, kemudian akhirnya nanti akan membawa bagaimana dia bersikap atau bertingkah laku di sekolah. Inilah PR kita sebagai seorang guru, berusaha untuk membina, mendisiplinkan, tapi bukan dengan cara pemukul atau keras. Nah, di kurikulum Merdeka itu kita meramu yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Kesepakatan apa bedanya dengan peraturan? Kalau kesepakatan kelas
satu keyakinan ini anak-anak dilibatkan sehingga mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan, lalu lantas ketika mereka tidak melaksanakan hal tersebut ada konsekuensi yang mereka harus terima. Jadi dengan penuh kesadaran mereka, misalnya saja contoh misalnya membuang sampah sembarangan, ketika mereka sudah punya kesadaran sendiri dengan sadar bahwa meskipun tidak ditegur oleh gurunya, dia sadar bahwa ini sampah, saya buang di tempat sampah. Itu yang kita harapkan bersama muncul di anak-anak kita. Ada keyakinan yang mereka yakini bahwa ada nilai kebajikan yang saya terima ketika saya melakukan hal ini. Datang tepat waktu. Jadi kalau saya terlambat, konsekuensinya apa? Otomatis saya terlambat mengikuti pelajaran. Jadi guru tidak perlu lagi marah-marah, tidak perlu lagi menjadi guru yang penghukum. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah yakin. Saya paham mungkin maksudnya Pak Rudi begini. Memang teorinya kelihatannya indah untuk disampaikan, tapi bagaimana untuk mengaplikasikannya di sekolah? Bagaimana caranya? Ini adalah PR kita bersama. Ini kemajuan kurikulum merdeka berdasarkan pada bagaimana kita bersama berkolaborasi, bukan hanya saya atau misalnya Pak Jumardi atau hanya Pak Rudi, tapi semua stakeholder, semua warga sekolah. Ini adalah PR bersama untuk kita bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Pak Jumardi dan Ibu Indah. Saya pikir memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal pelaksanaan budaya positif di sekolah, dan penjelasan tadi memberikan gambaran kepada kita semua bahwa di dalam program calon guru penggerak itu rupanya karena saya juga sudah berdiskusi panjang dengan Pak Jumardi tentang guru penggerak ini, waktunya cukup lama, jadi tidak membuat kita sebagai guru ini menjadi guru yang instan 3 hari jadi seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi kita berharap memang dengan pelaksanaan CGP ini yang waktu atau durasinya lumayan lama bisa membentuk karakter pendidik yang pertama seperti yang dijelaskan tadi bahwa M itu dimulai dari diri sendiri. Saya meyakini bahwa dengan terbentuknya karakter atau budaya yang sudah terbentuk dari diri sendiri ini akan memberikan dampak yang baik kepada para pendidik yang lain untuk membentuk terutama itu budaya positif sebagai bentuk pembangunan karakter bagi peserta didik kita di sekolah kita ini. Saya yakin dengan banyaknya nanti orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita membawa budaya-budaya positif, insya Allah ini akan tertular kepada guru-guru yang lain untuk membentuk juga budaya positif kepada dirinya sendiri dan bisa juga menularkan kepada teman yang lain dan pasti bisa berimbas kepada seluruh peserta didik di sekolah kita. Walaupun kita ketahui bersama menurut para ahli bahwa apa yang kita lakukan hari ini, budaya yang kita berusaha tanamkan hari ini itu paling cepat 10 tahun ke depannya baru kita dapat memetik hasilnya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada dari rekan guru yang lain yang ingin menyampaikan atau mungkin sharing pengalaman terkait bagaimana sebenarnya saya rasa Bapak Ibu guru yang ada di forum ini banyak yang telah melakukan hal-hal pembiasaan positif pada anak-anak kita. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Jumardi tentang budaya tabe. Saya melihat anak-anak kecenderungannya memang ya kita sebagai seorang guru memberi contoh dulu kepada mereka. Kemudian mereka mencontoh hal-hal yang seperti itu. Ada mungkin pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru memang layaknya menuntun. Sekarang kita ini bukan dituntut untuk menuntut hasil dari seorang murid, tapi kita dituntut guru itu bagaimana menuntun kodrat anak berdasarkan dengan latar belakang mereka. Artinya kita memang guru dituntut bagaimana mempelajari mereka, mendekati mereka dengan melayani mereka dengan baik. Seperti itu mungkin kesimpulannya. Terus memang guru penggerak, awalnya memang guru penggerak itu adalah bagaimana dia tergerak untuk melakukan yang terbaik
setelah tergerak maka dia akan bergerak untuk melakukannya. Setelah bergerak maka akan menggerakkan ke guru yang lain. Mungkin seperti itu tujuan utama dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Demikian materi budaya positif. Demikianlah webinar kita hari ini, semoga bermanfaat dan berkah. Terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni saya mengenai diskusi yang telah dilakukan oleh Bapak Jumardi dan Ibu Indah Permatasari. Beliau berdua adalah calon guru penggerak. Pada diskusi kemarin yang telah dibuat, mereka mengangkat tentang tema membangun budaya positif di sekolah dengan pembahasan tentang pemberian punishment dan reward terhadap anak yang bermasalah. Saya menilai kegiatan ini sangat positif. Karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa melakukan kegiatan diskusi yang menarik sehingga kita sebagai guru yang berada di sekolah bisa saling memberikan ide, memberikan masukan, dan kita mendapatkan hal-hal baru dari calon guru penggerak. Kemudian kegiatan ini tentunya memberikan inspirasi bagi kita semua sebagai guru untuk melakukan budaya-budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Kemudian kegiatan ini tentunya menjadi kegiatan yang dapat mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini kita rasakan di sekolah. Kita jarang melakukan diskusi baik, diskusi-diskusi tentang budaya, tetapi dengan adanya guru penggerak yang ada di sekolah, tentunya kegiatan ini menghidupkan ruang-ruang kosong itu kembali dengan memberikan inspirasi, saling bertukar pikiran, kemudian kita dapat berusaha untuk saling belajar dan dapat menerapkan secara berkesinambungan kegiatan-kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Syahreza dari kelas 81. Saya diajar oleh Pak Jumardi, salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sopeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas dalam membangun budaya positif di sekolah menurut pendapat saya. Keyakinan kelas berdasarkan keinginan siswa dan kesadaran siswa dalam mewujudkan kelas impiannya, serta tidak ada unsur keterpaksaan dari bapak dan ibu guru. Menurut saya, keyakinan kelas sendiri sangat penting sekali untuk dibuat karena bisa membangun pola pikir yang positif tiap siswa, walaupun mungkin setiap siswa mempunyai kepribadian masing-masing. Tapi dengan adanya keyakinan kelas, maka bisa menjadi landasan perilaku setiap siswa kembali lagi kepada siswa itu sendiri. Mereka memandang keyakinan kelas tersebut sebagai hal yang harus dilaksanakan atau tidak. Jika mereka sadar tentang pentingnya keyakinan kelas, maka hal itu akan bisa menjadi pembangun karakter bangsa yang baik, sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia serta terwujudnya generasi Latumamala, yaitu generasi yang lahir dari terbentuk dari masyarakat madani yang menjunjung tinggi akhlak. Demikian testimoni saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadani, kelas 81. Saya diajar oleh Pak Jumardi, salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sopeng. Kami telah diberikan sosialisasi terkait visi misi sekolah, yakni mewujudkan sekolah unggul yang berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, berjiwa nasional, dan wawasan global. Dan sosialisasi tentang budaya positif 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Serta keyakinan kelas yang telah diterapkan di sekolah. Budaya 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun
santun memiliki tujuan dapat membangun karakter dan kepribadian siswa untuk menjadi pribadi yang sopan santun dan tumbuh kembang menjadi siswa yang berakhlak mulia. Budaya 5S menanamkan budaya positif yakni saling menghargai, menghormati antara siswa dengan siswa dengan guru, dan siswa dengan seluruh warga sekolah sehingga mewujudkan visi sekolah yakni mewujudkan sekolah unggul yang berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, berjiwa nasional, dan wawasan global. Dan testimoni saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadani, kelas 81. Saya diajar oleh Pak Jumardi, salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sopeng. Kami telah diberikan sosialisasi terkait visi misi sekolah yakni mewujudkan sekolah unggul yang berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, berjiwa nasional, dan wawasan global. Dan sosialisasi tentang budaya positif 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta keyakinan kelas yang telah diterapkan di sekolah. Budaya 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun memiliki tujuan dapat membangun karakter dan kepribadian siswa untuk menjadi pribadi yang sopan santun dan tumbuh kembang menjadi siswa yang berakhlak mulia. Budaya 5S menanamkan budaya positif yakni saling menghargai, menghormati antara siswa dengan guru, dan siswa dengan seluruh warga sekolah sehingga mewujudkan visi sekolah yakni mewujudkan sekolah unggul yang berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, berjiwa nasional, dan wawasan global. Dan testimoni saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi